Sampurasun kasadayana. Pembahasan sekarang saya ingin coba bahas yaitu tentang Satria Piningit yang akan membebaskan peperangan antara Palestina dan Israel. Peperangan Palestina dan Israel itu kita sering dengar bahwa ada perebutan wilayah di daerah Gaza, yang mana di situ ada situs miliknya orang Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa, yang mana di situ para kaum Yahudi ingin membangun. Ini saya ingin dari sudut pandang tentang kepercayaan ya, bukan politik tapi lebih ke kepercayaan. Untuk membangun, kaum Yahudi itu untuk membangun kuil ketiga katanya, gitu kan, karena menunggu menurut mereka akan hadirnya yang namanya Mesias. Nah, kenapa di awal saya bilang Satria Piningit akan membebaskan peperangan antara Palestina dan Israel? Kita coba pelajari. Kalau dari segi kepercayaan itu antara Islam dan kaum Yahudi, Islam mempertahankan Masjidil Aqsa, sementara kaum Yahudi ingin membangun di tempat tersebut kuil ketiga untuk menyambut datangnya Mesias, seperti itu. Dan sambil menyambut datangnya Mesias, kaum Yahudi ini sambil mencari yang namanya sapi merah untuk dikorbankan. Agar apa dikorbankan? Agar para penyambut Mesias ini bisa disucikan dengan darah sapi merah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita pelajari tentang sapi merah, karena sapi merah ini adalah kunci untuk menyambut Mesias, agar para penyambut Mesias ini menjadi suci. Nih, saya coba jelaskan, detailkan penjabarannya. Kalau kita lihat para penganut kepercayaan Abrahamik, mereka cenderung terlalu fokus pada yang namanya syariat yang tersurat. Mereka fokus pada yang tersurat, tapi mereka lupa akan hakikatnya, gitu. Kenapa seperti itu? Sebab ketika orang-orang yang terjebak atau terpaku pada syariat, maka timbul peperangan seperti yang kita lihat, yaitu Palestina dan Israel kalau dari segi kepercayaan. Entah kalau politiknya, saya tidak tahu urusan apa tentang politiknya, begitu. Nah, kalau kita atau saya pelajari, kaum Yahudi ingin membangun kuil di sana, yaitu untuk menyambut Mesias dengan syarat menyucikan para pemuka agama di sana untuk menyucikan dirinya dengan darah sapi merah. Makanya
kenapa Yahudi mencari sapi merah. Nah, sebenarnya saya kan sudah kasih tahu sapi merah betina itu, yaitu saya pernah bikin konten tentang nama Satria Piningit. Kenapa sapi merah kan seperti itu ya? Sapi merah itu kan sebenarnya bukan merah, itu kan. Kenapa Satria Piningit membebaskan gitu kan? Sebab Satria Piningit itu ada di Nusantara, sementara orang Nusantara ini berkulit sawo matang, tidak putih tidak hitam. Itu yang dimaksud merah. Makanya banyak juga orang Palestina yang berharap Indonesia bisa membebaskan peperangan mereka. Itu bukan karena harapan-harapan kosong, mungkin karena ada petunjuk-petunjuk dari leluhur-leluhur mereka di sana gitu ya. Nah, sapi merah itu yaitu yang saya bilang nama sapi tentang Satria Piningit. Kalau kan kemarin-kemarin saya bahas dari Islam, dari Hindu gitu kan. Nah, sekarang bagian dari Yahudinya saya bahas. Kenapa sapi merah betina? Disebut betina itu bukan berarti kelaminnya wanita Satria Piningit ini, melainkan sapi betina itu karena di agama Hindu sapi itu dianggap ibu, makanya disebut betina, dianggap orang tua. Saya pernah bilang Satria Piningit itu memiliki nama tua, yaitu sesepuh. Ibu itu orang tua, sesepuh ya sepuh juga sama orang tua juga, meskipun usianya lebih muda karena pengetahuan dan ilmunya jauh lebih dalam. Begitu ya. Nah, terus tujuan agama Yahudi ingin menunggu Mesias agar apa? Agar bisa menyempurnakan kitab-kitabnya. Penyempurnaan kitab itu bukan ditulis ulang, bukan dibuat ulang, melainkan diartikan, melainkan yang tersurat menjadi hakikat agar lebih sempurna isi kitab itu. Sama seperti umat Islam, kitab suci Quran ya percuma kalau hanya bisa membaca tanpa menghayati, tanpa mengetahui kandungannya. Maka orang-orang yang terjebak di dalam syariat, maka akan timbullah banyak perpecahan karena merasa meyakini setiap mereka atau setiap apa yang mereka pelajari itu yang paling benar. Makanya timbul perpecahan. Ketika timbul perpecahan, di situ akan timbul juga banyak fitnah, sebab menuduh orang salah, padahal belum tentu yang orang itu katakan itu salah, begitu. Jadi yang ingin saya jelaskan itu bahwa sapi merah itu adalah yang disebut Satria Piningit. Kenapa disebut sapi? Sapi itu yang saya bilang tunggangannya Dewa Siwa, gitu kan? Dewa Siwa itu Mahadewa, atau yang disepuhkan oleh para dewa, dititiskan ilmu-ilmunya pada tunggangannya sapi itu, begitu. Reinkarnasi dan dilahirkan di dunia ini ketika gunung berapi meletus di wilayah Pulau Jawa. Letusan gunung tersebut
lama, sampai memakan waktu hampir 1 tahun letusan tersebut, dan mengarah ke arah barat letusannya. Nah, ketika itu letusan itu terhenti, tidak lama kemudian lahirlah sosok yang disebut calon Satria Piningit kala itu. Nah, itulah ketika reinkarnasinya yang disebut sapi itu, karena sebagai tunggangan. Jadi ketika para pengurus alam semesta ini ingin mendamaikan dunia, ingin menenangkan ego-ego manusia melalui utusannya atau tunggangannya yang kita kenal sebagai Satria Piningit. Jadi sebenarnya yang akan menyempurnakan kitab yang namanya para penganut Abrahamik ini, yaitu Satria Piningit, yang akan memberi, yang saya bilang Piningit itu kebenaran, kesatria itu adalah orang. Nah, orang ini yang akan memberikan kebenaran-kebenaran tentang isi kitab-kitab tersebut, entah itu Al-Quran, entah Injil, entah kitabnya Yahudi, gitu kan, entah kitabnya agama Hindu, banyak. Itu akan disempurnakan oleh seseorang tersebut agar fahamnya satu ke Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Kenapa di kita di Nusantara ini kita mengetahui bahwa Satria Piningit itu tidak memandang agama apapun. Dalam pandangan Satria Piningit, agama itu sama semuanya. Hanya seperti itu. Nah, itu akan disatukan faham-faham ini, diartikan isi kitab-kitab ini, begitu. Nah, Piningit itu adalah kebenaran atau intisari kitab-kitab tersebut. Itu termasuk Piningit. Seorang kesatria yaitu orang yang pemberani menerangkan kebenaran-kebenaran tentang isi kitab-kitab tersebut. Itu Satria Piningit. Jadi untuk apa sebenarnya bangsa Yahudi ini membangun kuil? Itu hanya syariat, dan harus berperang untuk mendapatkan wilayah yang ada Masjidil Aqsa-nya. Sebenarnya untuk apa? Itu kan, itu hanya syariat yang harus kita baca. Kuil itu adalah tempat, gitu kan, tempat peribadahan. Nah, kuil itu kalau di dalam diri manusia adalah kolbu, tempat di mana kita mencari yang esa, mencari Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Maka jika jika agama Islam atau Yahudi ini bisa memahami tentang syariat-syariat tersebut, bisa diolah menjadi hakikat, kemudian ditirakatkan dalam kehidupan, mungkin akan terjadi perdamaian. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.